Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ramana Ditya Pratama, NIM 2406040154. Di sini saya akan ceramah tentang upaya pencerahan peradaban melalui moderasi beragama. Dalam pergulatan sejarah, Islam hadir sebagai agama yang syarat akan nilai kemanusiaan dan kasih sayang antar sesama makhluk hidup. Jika melihat sepak terjang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun fondasi Islam hingga berekspansinya ajaran Islam kepada seluruh dimensi kehidupan, tentu dapat ditemukan mosaik keteladanan yang agung dari Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah agama Islam. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwah Islam dapat dilihat dari pengaruh utamaan akhlak dalam merubah tatanan masyarakat jahiliyah yang syarat akan perilaku menyimpang. Pancaran akhlak tersebutlah yang menjadi sinar ceramah Islam sehingga Islam dapat mengubah gulitannya zaman jahiliyah menjadi benderangnya cahaya keislaman yang hangatnya masih dapat dirasakan oleh peradaban saat ini. Ajaran mengenai Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui firman Allah tentu sampai kepada manusia modern saat ini melalui perjalanan panjang dalam berdakwah. Melalui aktivitas dakwah yang tidak pernah putus dari Rasulullah SAW menerima wahyu yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, hingga umatnya saat ini, sehingga ajaran tersebut masih tetap relevan dan eksis dianut oleh sebagian besar umat manusia di berbagai belahan dunia. Namun, gejolak yang timbul dewasa ini menyajikan permasalahan dakwah yang mendapatkan citra buruk karena nuansa keislaman tidak diikut sertakan oleh sebagai pendakwah dalam metode dakwanya, sehingga menuai hasil yang kontraproduktif di masyarakat. Melihat gejolak tersebut, maka diperlakukan reformulasi dalam dakwah di era modern untuk menentukan format dakwah yang sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat di Indonesia. Telaah akar permasalahan dakwah. Problematika dakwah merupakan persoalan signifikan bagi seluruh umat Islam. Menurut Ibnu Qomar al-Batori, terdapat 3 gejala yang menjadi problematika dakwah di era kontemporer. Di antaranya ialah pertama, radikalisme dan ekstremisme. Kedua, runtuhnya kerukunan internal umat beragama. Dan ketiga, munculnya aliran Islam sempalan. Al-Batori 2002. Pertama, mengenai radikalisme dan ekstremisme dalam beragama, gejala tersebut menjadi persoalan yang tidak jarang menghias media masa belakangan ini. Radikalisme dan ekstremisme menjadi permasalahan dakwah yang memperkeruh citra Islam lantaran termanifestasikannya sikap kolot dengan kekerasan dan paksaan dalam rangka menyampaikan suatu keyakinan. Tidak jarang sikap radikalisme pada titik ekstrimnya membuahkan ironi sosial dengan tindak teror yang mengancam masyarakat. Persoalan kedua, mengenai runtuhnya kerukunan umat beragama.
Abdul Rahim Ghazali dalam tulisannya yang bertajuk Kerukunan Umat Beragama yang ditertibkan di media Indonesia pada Mei 2022 menguraikan jika penyebab disharmoni pada umat beragama disebabkan oleh umat beragama yang menyalahfungsikan agama dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut, Ghazali menjelaskan ada dempalan persoalan agama yang memicu konflik horizontal, di antaranya pertama, pemahaman dangkal tentang agama. Kedua, kecenderungan pada pemahaman literasi. Yang ketiga, terlampau sibuk pada furu'iyah dan melupakan yang pokok. Keempat, suka menghalalkan darah orang yang berbeda keyakinan. Kelima, mudah mengkafirkan orang lain. Keenam, kekeliruan memaksa istilah jihad dan kafir. Ketujuh, memutlakkan mazhab. Dan kedelapan, minimnya wawasan keagamaan. Adapun persoalan ketiga ialah munculnya aliran Islam sempalan. Islam sempalan merupakan Islam yang merujuk pada aliran Islam yang sesaat lagipun menyimpang dari pokok ajaran Islam. Istilah Islam sempalan pertama kali digunakan oleh Abdurrahman Wahid untuk menggantikan kata splinter group yang bermakna suatu aliran yang dianut kelompok tertentu dengan memisahkan diri dari keyakinan yang dianut oleh masyarakat pada lazimnya. Salah satu penyebab muncul dan langgengnya gerakan Islam sempalan menurut Hizbullah ialah disebabkan karena krisis pada lembaga agama. Karenanya, gerakan Islam sempalan tentu menjadi permasalahan serius karena mengancam dimensi akidah. Dengan demikian, menyuburkan kembali dakwah dengan nuansa baru menjadi agenda kolektif yang harus diupayakan guna mencegah hadirnya gerakan sempalan yang memporak-porandakan situasi sosial. Moderasi sebagai penyegaran dakwah. Ketiga, persoalan tersebut di atas tentu menjadi potret kecemasan umat beragama yang berpotensi menghadirkan disintegrasi sosial pada lintas kelompok. Saudara-saudari sekalian, mari kita tingkatkan wawasan kita tentang upaya pencerahan peradaban melalui moderasi beragama dengan semangat, dan kita menciptakan dunia dengan baik bagi manusia. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih sayang dan kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.